Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kali ini adalah pertemuan yang ke-8 setelah kemarin sempat mengikuti pelaksanaan ujian tengah semester ya. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan saya jelaskan tentang RPP. Pada pertemuan ke-7, teman-teman sekalian sudah nyetor contoh RPP. Ada 3 jenis pilihan yang di-store berdasarkan peraturan dari pemerintah. Ada yang penyederhanaan, ada yang masih bentuk komplit yang seperti dalam keputusan undang-undang yang tahun 2016. Pada kesempatan kali ini saya ingin kembali ingin memperdalam penjelasan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran. Ya. Ini 3 model RPP yang sempat kalian ikuti atau kalian praktekkan pada minggu ke-7. Yang pertama, model format RPP sesuai Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Nah, ini yang banyak sekali ditemukan di sekolah-sekolah yang saat ini ada. Biasanya nanti ketika kalian praktek lapangan pelaksanaan PPL, nanti teman-teman sekalian bisa membuat RPP sesuai yang ada di sekolah. Jadi jangan kaget ketika semisal di sekolah formatnya bentuk RPP berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 5164 tahun 2018, atau bahkan yang terbaru yang sangat sederhana, hanya 1 lembar berdasarkan surat edaran Permendikbud nomor 14 tahun 2019. Akan tetapi kebanyakan sekolah masih menerapkan yang berdasarkan Permendikbud 22 tahun 2016. Karena ini juga sangat jelas terperinci ya. Apa sih pengertian dari RPP? RPP itu adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk 1 pertemuan atau lebih. Kadang ada langsung pertemuan untuk 2 kali tatap muka atau bahkan 4 kali tatap muka. RPP dikembangkan dari silabus. Kalau pertemuan sebelumnya, 3 pertemuan sebelumnya, sebelum pertemuan ke-7 itu membahas tentang silabus dan melihat bagaimana struktur dari silabus sendiri. RPP ini kepanjangan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasarnya. Nah, kompetensi dasar ini bisa kalian lihat dari Permendikbud yang ada. Tujuan keberadaan RPP. RPP disusun secara sistematis agar pembelajaran itu berlangsung interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi agar siswa atau peserta didik berpartisipasi aktif. Jadi jangan sampai kegiatan pembelajaran itu hanya menonton, seumpama guru menjelaskan terus kemudian habis itu siswa mencatat. Tidak. Jadi tujuan RPP secara ideal agar proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan sangat bagus, di mana siswa juga bisa berpartisipasi. RPP juga memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, psikologis peserta didik. Kemudian RPP sendiri disusun berdasarkan KD ya, kompetensi dasar yang bisa dilaksanakan
dalam satu kali pertemuan atau lebih. Nah, inilah komponen RPP yang berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Karena saya melihat banyak sekolah masih menerapkan RPP atau membuat RPP sesuai Permendikbud 22 tahun 2016 ini, maka komponen RPP yang ingin saya jelaskan kali ini berdasarkan Permendikbud tersebut. Yang pertama, identitas madrasah, yaitu nama satuan pendidikan. Yang kedua, identitas mata pelajaran. Nah, di sini kita lihat mata pelajarannya apa? Kelas dan semester. Di sini ada kelas dan semester. Materi pokok, materi pokoknya apa, dan alokasi waktu. Semuanya ada di penjelasan di atas ini ya, sampai nomor 5. Terus kemudian masuk ke komponen RPP nomor 6, yaitu kompetensi inti. Nah, kompetensi inti sudah masuk bagian A ini, ada kompetensi 1, 2, 3, 4 ya. Yang secara general terdiri dari kompetensi spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Ada 4 kompetensi penting ya. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Dilihat di B di sini, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Komponen RPP selanjutnya adalah tujuan pembelajaran yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, tujuannya di sini mencakup 4 dimensi tersebut, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ya, 3 tujuan penting pembelajaran ya. Materi pembelajaran. Nah, di sini ada materi pembelajaran. Bisa ditulis beberapa materi yang akan direncanakan untuk disampaikan. Terus metode pembelajaran. Metode di sini bisa kalian umpamanya mau student centered learning yang ada diskusi, ada kerja kelompok, proyek kelompok, seperti itu. Nah, bisa dijelaskan metode pembelajaran. Media dan bahan belajar. Medianya seumpamanya kalau sekarang banyak udah menggunakan proyektor, atau kalian kalau mau praktek bisa umpamanya nanti ada bahan-bahan media pembelajaran yang berbasis konvensional, umpamanya ada buku yang di situ mengisyaratkan untuk praktek seperti itu. Terus di sini sumber belajar. Langkah yang ke-13 komponen RPP adalah langkah-langkah pembelajaran pendahuluan, inti, dan penutup. Sehingga bisa dilihat bahwa sebenarnya dari rencana pembelajaran itu ada 3 poin penting: pendahuluan, inti, dan penutup. Dan ini sangat berkaitan dengan ketika kalian akan praktek mengajar. Memang 3 poin penting inilah yang harus dipraktekkan, yaitu bagaimana membuka kelas di pendahuluan, inti menyampaikan materi, dan kemudian penutup bagaimana kemudian melakukan refleksi dan evaluasi. Yang ke-14, penilaian hasil pembelajaran. Di sini penilaian bisa penilaian secara sikap, spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, itulah tadi tentang komponen RPP ya. Sekarang menginjak ke prinsip penyusunan RPP. Yang pertama, perbedaan individu peserta didik. Jadi RPP disusun harus melihat juga kemampuan di kelas masing-masing siswa. Harus melihat juga seumpama pengetahuannya, seberapa perbedaannya, pengetahuan di materi tersebut. Terus yang kedua, partisipasi aktif peserta didik. Sehingga RPP disusun agar pembelajaran tidak monoton. Bagaimana peserta didik terpancing aktif berpartisipasi, bertanya, berdiskusi, seperti itu. Yang ketiga, berpusat pada peserta didik atau student centered learning.
yang mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inovasi, dan kemandirian. Nah, ini memang yang harus ditekankan dalam proses pembelajaran pada saat ini ya, di mana pembelajaran bukan lagi berpusat pada seorang guru. Prinsip penyusunan RPP yang keempat adalah pengembangan budaya membaca dan menulis. Tentu ini juga berlaku kepada untuk siswa-siswa yang masih dasar, bagaimana bisa tumbuh budaya membaca dan menulis. Yang kelima, prinsip penyusunan RPP adalah pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP. Ya, umpan balik bisa langsung dilaksanakan di kelas, dan utamanya ini bisa diimplementasikan dalam kegiatan penutup atau poin ketiga. Setelah ada pendahuluan, ada inti, ada kegiatan penutup. Nah, disinilah kemudian pentingnya umpan balik itu sendiri. Bisa peer feedback dari teman sebayanya atau teman di kelasnya, umpan baliknya, atau dari gurunya itu sendiri. Yang keempat, penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antar KD. Jadi, umpamanya ada KD 1, KD 2, KD 3, itu setidaknya harus ditekankan adanya keterkaitan dan sinkronisasi. Yang ketujuh, mengakomodir pembelajaran tematik terpadu, keterampilan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. Nah, ini sangat penting. Kalau seumpama dalam pembelajaran menerapkan tematik terpadu, maka RPP juga harus mendukung hal tersebut. Nah, ini yang terakhir, keragaman budaya, karena Indonesia itu sangat beragam, maka RPP itu harus juga bisa mengakomodir multikultural dari keberadaan siswa itu sendiri. Bahkan keragaman budaya dari segi bahasa gitu lah ya. Maka kalau di kelas umpamanya ada seorang guru menggunakan bahasa Jawa, takutnya siswanya ada yang tidak bisa bahasa Jawa, maka memperhatikan bahwa pembelajaran disampaikan dengan bahasa Indonesia agar semua siswa bisa paham. Yang kedelapan, penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara integral. Karena sekarang memang pembelajaran dituntut harus melek dengan teknologi, terlebih ketika sekarang ada pandemi kayak gini, ketika sudah prinsip penyusunan RPP juga mendukung penerapan teknologi informasi, maka tidak akan kelempongan ketika nanti seumpamanya ada online learning seperti itu. Inilah dua referensi yang saya gunakan. Yang pertama, Keputusan Menteri Agama nomor 183 tahun 2019. Nah, memang kalau dilihat di dalamnya, Keputusan Menteri ini menggunakan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 ya. Cuman di situ memang ada sedikit perubahan atau modifikasi agar sesuai dengan madrasah seperti itu. Itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Selanjutnya saya akan buat kuis sebagai tanda bahwa kalian sudah paham. Nanti kuisnya dikerjakan. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di Google Classroom atau langsung di grup WA. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.